Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Elzam pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Saya berharap kalian semuanya tidak bosan-bosannya untuk menerima pembelajaran ini. Kita berdoa saja, semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasanya, yaitu di MTS kita tercinta, MTS Negeri 4 Demak. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 6. Ya. Di sini bab 6 itu adalah karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini Bu Elzam tampilkan peta Indonesia, yaitu peta negara kita. Di peta ini kita bisa lihat semua daerah-daerah yang ada di negara kita ini. Kemudian, sebelum kita belajar lebih lanjut, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, yaitu mengasosiasikan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya, mengasosiasikan itu adalah mengumpulkan informasi tentang ciri khas dari daerah yang ada di negara kita ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian sederhana untuk mengilustrasikan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Itu ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Apa saja materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian yang kedua, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Yang ketiga, faktor-faktor perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Siapa yang pernah pergi ke kota Surabaya, pastinya kalian tidak asing lagi dengan gambar di sini. Ini adalah gambar Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan ini dibangun di Surabaya ya anak-anak. Di sini maksud dibangun Tugu Pahlawan ini adalah untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya pada waktu dulu yang mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah. Kemudian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 syarat berdirinya negara. Yang pertama, adanya wilayah. Ya. Yang kedua, adanya penduduk. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Dan yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Keempat hal ini tersebutlah yang kita perjuangkan untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia berjuang dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta saling membantu untuk meraih kedaulatan Indonesia. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia itu dengan diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin di antara kalian belum tahu apa itu arti proklamasi. Di sini arti dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia itu sudah bebas, tidak terjajah lagi, tidak terikat dan tidak bergantung pada pihak manapun atau pihak penjajah. Itu arti dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, upaya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan melalui jalan yang sangat panjang, anak-anak ya.
pada masa penjajahan Belanda kita telah tahu 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda atau 350 tahun. Kemudian menjelang akhir abad ke-19 itu lahirlah kesadaran akan penting lahirnya persatuan. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian pada tahun 1928, para pemuda dan para pemudi Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ini nanti yang ketiga, kelanjutannya bisa dipelajari pada kelas 8-nya. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia? Ada dua faktor ya anak-anak. Yang pertama yaitu faktor intern, faktor dalam. Faktor dari dalam itu maksudnya dari rakyat Indonesia sendiri itu. Artinya apa? Perjuangan itu didorongkan oleh adanya tekanan dari penjajah, adanya penindasan dari penjajah, adanya diskriminasi atau membeda-bedakan itu dari penjajah, dan perlakuan yang tidak wajar dari penjajah atau dari kolonial Belanda maupun Jepang. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern itu faktor dari luar. Artinya apa? Perjuangan itu didorongkan oleh adanya peristiwa kebangkitan nasional di dunia. Contohnya di negara Filipina, India, Turki, Cina, dan Mesir, serta kemenangan Jepang terhadap Rusia. Setelah panjang lebar tadi, Bu Elza menerangkan tentang karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ada tugas untuk kalian. Yang pertama, apa saja persyaratan berdirinya sebuah negara? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang proklamasi kemerdekaan? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan? Terima kasih, itu tadi ya. Baik, demikian tadi pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.